Dalam sejarah Islam, kita mengenal sahabat-sahabat Nabi yang gagah berani di medan perang, seperti Khalid bin Walid. Kita juga mengenal sahabat yang dermawan luar biasa seperti Utsman bin Affan. Kita pun mengenal sahabat yang lembut dan penuh hikmah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi hari ini, mari kita kenali sosok sahabat yang tidak menonjolkan kekuatan fisik, harta, atau kekuasaan, tapi meninggalkan warisan hikmah, kebijaksanaan, dan cinta kepada akhirat. Namanya adalah Abu Darda, seorang pedagang yang meninggalkan dunia bukan karena rugi, tapi karena hatinya telah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar, yaitu rindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah kisah tentang seorang sahabat yang mengubah arah hidupnya secara total, dari seorang yang mencintai dunia menjadi pecinta akhirat, dari pengusaha sukses menjadi ulama yang rendah hati, dari orang biasa menjadi guru bagi para tabi'in. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya tidak ada cerita yang terlewatkan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Abu Darda atau nama aslinya Uwaimir bin Zaid al-Khazraji berasal dari kabilah Khazraj, salah satu suku besar Ansor di Madinah. Sejak muda, ia dikenal cerdas, berjiwa bisnis, dan penuh semangat. Kehidupannya bergelimang harta, dan tokonya termasuk yang paling ramai di Madinah. Namun, di balik gemerlap dunianya, ada kegelisahan dalam hatinya, sebuah lubang kosong yang tak bisa ditambal oleh keuntungan atau kekayaan. Awalnya, Abu Darda belum masuk Islam, bahkan saat banyak sahabat Ansor telah menyambut risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, suatu hari sahabatnya Abdullah bin Rawahah, seorang penyair dan mujahid, datang ke rumah Abu Darda dan menghancurkan berhala milik Abu Darda saat dia sedang pergi. Ketika pulang, Abu Darda mendapati patungnya hancur berkeping-keping. Ia pun marah, tetapi lalu ia berpikir, kalau patung ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana bisa aku minta perlindungan darinya? Dan saat itulah cahaya iman masuk ke dalam hatinya. Ia mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Dan dari sinilah perjalanan hijrahnya dimulai, bukan sekedar berpindah keyakinan, tapi berpindah arah kehidupan. Setelah masuk Islam, Abu Darda tetap berdagang seperti biasa, tapi ada konflik di batinnya. Ia merasa jiwanya terbagi dua, antara mencari keuntungan dunia dan meraih kedekatan dengan Allah. Ia berkata, "Aku ingin berdagang, tapi aku takut hatiku tertambat pada dunia. Aku takut jika hari-hariku habis tanpa mengingat Allah." Akhirnya Abu Darda menutup tokonya. Sahabat-sahabatnya heran, bagaimana bisa seorang pedagang sukses meninggalkan dunia yang menjanjikannya. Namun bagi Abu Darda itu adalah kemenangan sejati. Ia tak ingin menjadi hamba dunia, ia ingin menjadi hamba akhirat. Abu Darda bukanlah orang yang hanya berbicara soal juhud. Ia menjalani hidupnya dengan sangat sederhana. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang ke rumahnya di Syam dan terkejut melihat rumahnya hampir kosong. Hanya ada tikar, kendi air, dan pelita saja. Sahabat itu berkata, "Di mana perabot rumahmu, wahai Abu Darda?" Ia tersenyum dan menjawab, "Kami sedang dalam perjalanan menuju akhirat dan tidak membawa perabot untuk tempat tinggal sementara." Bayangkan,
padahal dia adalah mufti besar Syam, pemimpin ilmu di tengah masyarakat, tapi hatinya tetap seperti orang asing di dunia. Abu Darda adalah salah satu dari sedikit sahabat yang diberi gelar hakim umat ini oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal luas karena kebijaksanaannya, kedalaman ilmunya, dan akhlaknya yang lembut. Ia bukan hanya menghafal ayat, tapi menghidupkan ayat-ayat itu dalam keseharian. Ia adalah seorang ahli Quran yang sangat menjaga makhraj dan tajwidnya, dan juga mengajarkan Quran kepada ribuan muridnya di Syam. Kata-katanya selalu mengandung kedalaman ruhani. Di antaranya nasihat terkenalnya adalah, ilmu itu hanya bisa dijaga dengan amal. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dan ada lagi, kawan sejati adalah yang mengingatkanmu kepada Allah. Jika engkau duduk bersamanya, hatimu pun jadi lembut dan takut kepadanya. Abu Darda membagi malamnya menjadi 3 bagian. 1 untuk tidur menyegarkan badan, 2 untuk membaca Al-Quran, dan yang ketiga untuk sholat malam dan bermunajat panjang. Ia pernah berkata, sholat malam adalah kegembiraan bagi orang yang hatinya hidup. Saat manusia terlelap, aku justru berbicara dengan Tuhanku. Di siang hari, ia mengajar, berdakwah, memimpin majelis ilmu, tak pernah letih meskipun hidupnya sederhana. Istri Abu Darda yang dikenal sebagai Ummu Darda adalah wanita solehah dan sabar. Ia mendampingi suaminya dalam kejuhudan dan keimanan. Suatu ketika, seseorang melamar putrinya Abu Darda, tapi ia tolak. Kenapa? Karena si pelamar adalah orang kaya raya, tapi kurang dalam hal keimanannya. Abu Darda memilih menikahkan putrinya dengan muridnya yang miskin, tapi ahli Quran dan taat beribadah kepada Allah. Ia berkata, aku ingin anakku hidup dalam rumah yang mencintai akhirat, bukan dikuasai oleh dunia. Abu Darda wafat pada tahun 32 Hijriah. Ia meninggalkan dunia dalam kesederhanaan, tapi meninggalkan warisan besar dalam ilmu, nasihat, dan teladan juhud. Salah satu kata-kata terakhirnya adalah, ya Allah, aku telah menyampaikan apa yang aku tahu, maka jangan kau hukum aku karena kekurangan yang aku tidak tahu. Hari itu dunia kehilangan satu mutiara hikmah, tapi langit mungkin sedang tersenyum untuk menyambutnya. Sahabatku sekalian, di zaman ini, ketika dunia begitu memikat, ketika kita berlomba-lomba mengejar materi, nama besar, dan validasi sosial, Abu Darda hadir sebagai cermin untuk jiwa kita. Ia mengajarkan bahwa yang paling berharga bukan rumah mewah, bukan saldo yang tinggi, bukan jabatan, tapi ketenangan hati karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan bahwa melepaskan dunia bukan berarti hidup menderita, justru sebaliknya, itulah kunci bahagia yang hakiki. Jika suatu saat engkau merasa hampa meski segalanya ada, ingatlah Abu Darda. Ingatlah bahwa nilai seseorang hamba bukan pada dunia yang ia miliki, tapi seberapa besar ia menolak dunia karena cintanya pada akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seperti Abu Darda, ringan dalam juhud, dalam ilmu, dan lembut dalam nasihat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.